好，都能听清楚我的声音是吧？Suara saya bisa kedengaran jelas。好，欢迎大家参加今天的课程。Selamat mengikuti kelas hari ini。大家都过得好吗？Apa kabar teman-teman semua？然后大家都用餐了吗？大家可以在评论区和我交流ya, teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat bersama saya sambil saya share screen dulu bahan hari ini ya. Oke, 好，出现了是吧？OK，好，我看一下啊，大家给我写了什么？Coba ya kita lihat ya respon teman-teman di chat. Ya, hari ini sudah hadir ya, ada Ibu Meiska, ada ini ibu atau bapak ya, YC. Terus ada Ibu Pei Qin. Oke, 老师晚上好 ya Ibu ya. Kalau Wan-an biasanya kalau udah mau tidur ya. Wan-an itu artinya good night. Kalau kita masih good evening ya. Jadi sebenarnya boleh selamat sore ke selamat malam. Selamat sore yang tadi saya ucapin yaitu xiao hao. Kemudian atau teman-teman mau pakai wan shang hao juga boleh. Artinya selamat malam ya. Oke, ada Ibu Lilian juga yang sudah hadir. Jelas ya, 清楚是吧？好的。再来 Ibu Meiska juga, ada Pak Amin 说用餐了，oke ya. Terus ada Ibu Yohan, oke jelas ya Bu ya. 好，Ibu Lilian 晚上好，晚上好，你好，大家好，来，好的，那我们看一下我们的教材呀，kita sambil lihat ke bahan pelajaran kita，大家可以看一下第2页 halaman 2 ya teman-teman. Terakhir kita sampai dibaca ya, tapi belum banyak. Saya akan jelaskan dulu sebentar, kemudian kita akan latihan baca lagi ya. Oke, 好，大家看一下第2页 halaman 2。Oke, nah, 好，第6课. Jadi kita mulai pelajaran pertama di modul kedua ya. Jadi sebenarnya nyambung lesson 5 itu masih di modul 1, kemudian kita masuk ke lesson ke-6 ya, 第6课. Mangguo 怎么卖? Mangguo 怎么卖? Jadi kalau teman-teman mau bertanya tentang berapa harganya, bisa dua cara ya. Jadi di lesson ini kita lebih ke cara menanyakan harga ketika kita mau belanja. Misalnya, manggo 怎么卖? Mangga berapa harganya? 怎么卖 itu bagaimana dijualnya kalau kita translate langsung ya teman-teman ya. Cuman arti langsungnya sebenarnya berapa harganya. Jadi teman-teman boleh pakai 怎么卖, boleh pakai 多少钱. Nanti kayaknya di sesi babak kedua ada 多少钱 gitu ya. Oke. 我们看一下第一部分 bagian pertama, manggo 怎么卖? Jadi Linhua lagi mau belanja ya, dia tanya ke pedagangnya gitu ya, berapa harga mangganya? Manggo 怎么卖? 1公斤35000吨 ya, 1 kilo, jadi 1公斤35000吨. 35000吨 kita sudah pernah belajar di sesi angka ya tentang 10.000. Jadi 35.000 bacanya 35000吨. Tun itu adalah rupiah. Jadi berkebalikan sama bahasa Indonesia di mana rupiahnya kita taruh belakang ya. Jadi satuannya ditaruh di belakang. 35000吨. Teman-teman masih ingat cara baca untuk angka, terutama yang sudah di atas 10.000 gitu ya. Jadi kalau ribu masih oke. Misalnya 5.000, 我们说5000 karena 千 itu adalah ribuan ya, 5000. Tapi kalau sudah 10.000 itu kita secara gampangnya teman-teman masih ingat ya, kita tutup 4 angka dulu di belakang, sisa berapa
Habis itu sesudah baca baru dibuka ya. Jadi teman-teman boleh lihat lagi kalau misalnya lupa caranya, boleh lihat lagi cara baca angka ya. Oke, jadi 3万5千吨. Kita tutup 5.000-nya, buka sisa 3 gitu ya. 3 berarti san, yang ditutup kan 4, berarti sanwan. Habis dibuka tinggal 5.000, 5.000 bahasa Indonesia, bahasa Mandarinnya adalah 5千, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. 可以先尝一下吗? Jadi Lin Hua tanya, bolehkah cicipi dulu nggak gitu ya? Jadi boleh dicicipi terlebih dahulu nggak? 可以先尝一下吗? Jadi ya biasa ya, kalau konsumen mau beli biasanya tanya, boleh cicipin nggak? Manis atau enggak gitu ya, contohnya ya. So, kita bisa bilang 可以先尝一下吗? 可以, bolehkah gitu ya, boleh sama mah, 可以吗? Nah, tengah-tengahnya teman-teman sisipin apa yang mau ditanyakan. 先尝一下吗? 尝 itu adalah mencicipi, boleh untuk makanan, boleh untuk minuman. 先 itu terlebih dahulu ya, jadi 先 biasanya ditaruh di depan kata kerja ya. 可以先尝一下吗? Terus si Xiaofan menjawab, 当然可以, 请 ya, tentu saja boleh, silakan gitu ya. 当然可以 ya. Atau 老师 kalau saya nggak mau pakai 当然, langsung aja 可以, oke nggak? Boleh juga, nggak masalah ya. 当然 itu lebih meyakinkan aja bahwa oh iya tentu saja boleh, 请 silakan. 味道真不错啊. 味道真不错. 味道 itu rasa ya. Rasanya sungguh lumayan ya. 味道真不错啊. 错 karena pakai c, jadi bacanya ada angin ya teman-teman ya. 味道真不错啊. Ini adalah kata tambahan di belakang di mana tidak mempunyai arti ya, supaya tidak terlalu kaku kalimatnya ya. 味道真不错. Rasanya sungguh lumayan. 我要4个. Saya mau 4 buah. 我要4个. Saya mau di sini artinya mau beli ya. Jadi boleh langsung menggantikan artinya saya mau beli. 我要买4个. Boleh nggak? Boleh ya. 我要4个 sudah cukup mewakili bahwa saya mau belinya 4. 再来是还有别的吗? Masih ada yang lain? Artinya masih mau tambah yang lain kah gitu ya. 还有别的吗? 再买1公斤山竹. 再买1公斤山竹.再-nya lagi, laginya belum terjadi. Jadi dia bilang, oh ya udah tambah lagi deh gitu ya. Beli lagi 1 kilo manggis. Shanju adalah manggis. Terus si pedagangnya jawab, 1公斤75000. Teman-teman, 75000 itu adalah singkatan dari 75000. Singkatan dari, kalau lengkapnya kita bilangnya gimana? 75.000. 75000吨. Ya, 很好. Jadi 75000吨. Ya, benar. Jadi kita boleh singkat 75000. Kalau memang sama-sama misalnya contoh, ya sudah di Indonesia ya kita memang pakai rupiah. Jadi disingkat gitu. 等一下哦。Oke, 好，同学们. Jadi tadi kita bahas sampai ikung 75000 ya, di mana itu singkatan dari 75000吨. Ya, benar ya. Jadi kalau misalnya sama-sama di Indonesia,
sebenarnya udah tahu gitu ya. Jadi boleh disingkat 7万五 就是75000吨. Tapi kalau misalnya langsung saya mau omongnya lengkap boleh 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 aja ya. 好，再来我们看一下第二部分 bagian kedua. Bagian kedua adalah Huimei dan Shopouyan ya. Jadi Huimei dan pelayan toko. Huimei bilangnya apa? 我可以试一下那条裤子吗? Jadi apakah saya boleh mencoba celana itu ya? 裤子 itu kata satuannya adalah 条. Ya, jadi teman-teman kita di penjelasan kostum kemarin kita sudah bahas tentang kata satuan untuk celana rok ya. Itu pakai 条. 我可以试一下那条裤子吗? Ya, pastinya pelayan toko bilang, oh 可以. Terus 这条裤子太肥，有瘦一点儿的吗? Jadi celana ini kegedean gitu ya. Kita belajar bahwa fei selain artinya gemuk, dia juga bisa di baju itu atau celana artinya kegedean. 这条裤子太肥，有瘦一点儿的吗? Ada yang lebih kecilan sedikit nggak? Nah, kalau misalnya teman-teman merasa boleh nggak saya bilang tak sama xiao gitu ya. Jadi maksudnya secara umum besar itu adalah tak, xiao itu adalah kecil, boleh nggak? Boleh, boleh-boleh saja ya teman-teman ya. Jadi 这条裤子太肥，有瘦一点儿的吗? Ada yang lebih kecilan dikit nggak? 这条裤子太大了，太大了，有小一点儿的吗? Juga boleh ya. Jadi kalau teman-teman merasa kayaknya lebih mudah saya pakai ta sama xiao, silakan, nggak masalah ya. Oke, kita lanjut. 您试试这条. Anda coba yang ini gitu ya. 您试试这条. Jadi teman-teman bisa lihat kalau mencicipi yang makanan pakai chang, tapi kalau selain makanan dan minuman kita pakai shi, mencoba. Berikutnya, oh, 这条合适. 这条合适. Jadi si Huimei bilang, oh yang ini cocok. Ya. Jadi kelebihan dari kata bilangan itu adalah kita tidak perlu mengulang-ulang kata bendanya. Teman-teman bisa lihat di kalimat ini si Huimei sudah menyingkat kuzinya dibuang. Ya. Jadi 这条合适. 条 itu sudah menunjukkan atau mewakili si kuzi, celana. Seperti itu ya. 这条合适. Yang ini cocok 多少钱? Nah, kalau di sini dia pakainya 多少钱? Berapa harganya? 很便宜 39 块. 39 块, 39 dolar ya. Ini berlaku untuk negara yang pakai mata uang dolar. Tergantung misalnya RMB. Nah, kalau RMB, kalau misalnya sama-sama di satu negara yang sama, misalnya di China, mereka sudah pasti nggak bahas RMB gitu ya, nggak tambahin di belakangnya 39 块 renminbi karena sama-sama di satu negara. Tapi kalau misalnya kayak kita di Indonesia, kita beli barang di China harus tambahkan satuan mata uang. Kenapa? Supaya tidak salah paham. 39 块什么? 39 块misalnya renminbi. Oh ya, oke. Berarti harganya berdasarkan RMB. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian Huimei bilang, 我要一条, saya mau satu buah, artinya satu buah celana ya, 我要一条. Kemudian bagian ketiga, si Lin Hua ya, Lin Hua dia mau beli buku. Kita lihat, 你好，我要买一本介绍中国的书. Jadi dia bilang sama si penjaga tokonya, halo, saya mau beli gitu ya, sebuah buku yang memperkenalkan tentang China. Jadi Lin Hua mau cari buku yang memperkenalkan tentang China ya. 我要买一本介绍中国的书. Ini adalah kalimat majemuk, teman-teman. Kalau biasa kita bilang kalimat simpel kan, 我要买一本书 gitu ya. Jadi kalau simpelnya saya mau beli sebuah buku. 我要买一本书. Saya mau beli sebuah buku. Nah, 一本介绍中国的书, 介绍中国的书 ini adalah, sorry.
介绍中国的书. Ini adalah berita tambahan untuk menjelaskan si buku. Jadi objeknya adalah 介绍中国的书. Sunya yang dijabarin itu maksudnya majemuk ya. Jadi kalimat ini sudah lebih complicated dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya 我要买一条裤子, 我要买一本书. Tapi kalau dikembangkan, oh bukunya adalah buku yang memperkenalkan tentang China. Makanya 我要买一本介绍中国的书. Kalau misalnya kita coba ya kalimatnya majemuk yang saya kembangin misalnya contoh. Bentar ya, saya share satu lagi yang saya bisa tulis. Misalnya contoh, saya mau membeli sebuah celana warna biru. Saya mau membeli sebuah celana warna biru. Bahasa Mandarinnya? Nah, ini kalimat majemuk maksud saya ya. Jadi ada si objeknya yang kita kembangkan. Kalau enggak kan, contoh kayak simpelnya, 我要买一条裤子. Gitu kan? Ini kan simple, artinya ya sudah sebuah celana. Saya mau membeli sebuah celana. Nah, tapi kalau misalnya kuzunya kita mau kembangin gitu ya. Apa namanya? Misalnya tadi contoh kalimatnya saya minta saya mau membeli sebuah celana warna biru. Jadi kalau misalnya udah ketemu kalimat begitu kan teman-teman kayak berasa, aduh, gimana ya cara mentranslate-nya ya? Nah, itu teman-teman perlu ingat format kalimat yang seperti ini, di mana yang dikembangin berarti si kuzi. Nah, karena si warna biru itu miliknya si celana, maka dia perlu ditaruh di depan celana. Kayak gitu ya, persis kayak formatnya tadi, 介绍中国的书. Nah, jadi 我要买一条 warna biru sudah pernah? 蓝色的裤子 gitu. Jadi kalau ketemu kalimat yang seperti itu, cara mentranslate-nya adalah seperti ini ya. 我要买 sorry. 我要买一条蓝色的裤子. Saya mau membeli sebuah celana warna biru. 我要买一条蓝色的裤子. Perlu ada te ya. Ibu Ita sudah benar ya. 蓝色的裤子. 我要买 sebuah ya. Jadi tetap kalimatnya masih sama, ada sebuah ya. 我要买一条蓝色的裤子. Baik. Ibu Luan juga sudah benar ya. 我要买一条蓝色的裤子. Oke. 一条蓝色的裤子. Ya, Ibu Elena juga sudah benar ya. Ibu Yahui, 我要买一条蓝色的裤子. Oke, udah benar ya. Jadi yang saya bacain itu sudah benar. Bagi teman-teman yang ada kekurangan boleh revisi ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu kalimat yang seperti ini, cara translate-nya teman-teman sudah dapat ya poinnya ya. Jadi biru itu adalah miliknya si kuzi dan memang yang mau dijabarkan si celananya supaya orang yang dengar kalimat itu tahu bahwa oh celananya itu warna biru, dikasih spesifikasi. Begitu juga tadi contoh kalimat yang saya mau membeli sebuah buku yang memperkenalkan tentang China. Seperti itu teman-teman ya. Ini contoh kalimat. Baik, 介绍 itu artinya memperkenalkan. Oke, baik. Sudah dibantu dijawab sama Ibu Wiriani ya. Oke. 介绍 ya memperkenalkan. Kita kayaknya dapat kosakata ini di lesson kedua apa ketiga ya dari modul 1 ya, memperkenalkan ya. 我来介绍一下 ya artinya ayo mari saya perkenalkan sebentar ya. 这是我的好朋友 misalnya contoh ya. 这是我的老师，这是我的老板. Ini adalah bosnya saya, 老板. Ini adalah guru saya, 这是我的老师. Jadi kalau teman-teman mau memperkenalkan orang ke orang lain, silakan boleh pakai kalimat 介绍. Oh, 让我来介绍一下这是我的男朋友 misalnya contoh ya. Oke, let me introduce.
让我来介绍一下. Jadi ini pasti teman-teman kepake di sehari-hari ya. 让我来介绍一下 atau langsung aja boleh supaya nggak terlalu panjang ya. 让我介绍一下 lab. 让 ini lebih ke bahasa Inggrisnya lab. Let me introduce gitu ya. Jadi sama kayak bahasa Inggris kita bilang, mari saya perkenalkan sebentar, ini adalah siapa, ini adalah siapa gitu ya. 让我来介绍一下. Ini pasti kepake sehari-hari ya. Oke, baik, kita akan lanjut balik ke kalimat tadi. Nah, jadi nanti kalau lagi translate silakan dilihat ini kalimat majemuk bukan, dipahamin gitu ya. Ini pengembangan dari si objek di mana menerangkan si objek kah? Kalau gitu, maka translate-nya sifat yang diterangkan itu harus ditaruh di depan kata benda. Itu caranya ya kalau teman-teman belajar pola kalimat. Oke. 再来是 OK， jawaban 售货员 di bawahnya adalah 你要买印尼文的还是中文的？你要买印尼文的还是中文的？ Kamu mau beli yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Mandarin gitu ya. Jadi ternyata ada dua macam. Kamu mau beli yang bahasa Indonesia, yang versi bahasa Indonesia atau yang versi bahasa Mandarin. Teman-teman yang ikut program menjawab masih ingat yang ada te? Masih ingat? Ayo saya tagih loh ya. Masih ingat penggunaan te? Ayo, kenapa di sini pakai te? Ada yang bisa jawab saya? Ayo, coba ya, saya lihat ya. Oke ya, belum ada yang menjawab, baik, nggak apa-apa. Jadi, pernah ada satu sesi dalam program menjawab, ditanya kenapa ada penggunaan te gitu ya. Ini wende, hai shi zhong wende. Di sini te-nya nggak boleh dihilangkan, teman-teman. Nah, pertanyaan saya kenapa? Ayo, program menjawab, bukan, Pak, bukan kepunyaan. Bukan. Tapi karena ada benda. Kalau teman-teman lihat konteksnya gitu ya. 你好，我要买一本介绍中国的书. Iya, karena ada buku di situ. Ya, buku. Jadi buku ada benda sehingga perlu ada te. Pertanyaan saya kalau misalnya kebetulan ini apa namanya? Misalnya bahasa Indonesia, contoh gini. Nah, ini kan kalau ditranslate kelihatan banget ada yang gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ditranslate kan nggak kelihatan. Oh, ini ada yangnya. Nah, ini maksudnya 你要买印尼文的书还是中文的书? Harusnya lengkapnya begitu teman-teman. Cuman si shu itu dia nggak ngulang. Makanya te-nya yang ditinggal dan tidak boleh dihilangkan. Gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah kalau kalimatnya adalah kamu mau belajar bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin. Kalimatnya seperti apa, teman-teman? Kamu mau belajar bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin? Kalimatnya seperti apa? Boleh bantu saya? Kamu mau belajar bahasa Indonesia. Iya, 你要学习印尼文还是中文 tidak pakai te. 还是 itu atau ya, atau dan untuk kalimat pertanyaan. Masih ingat ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman benar-benar paham di situ apakah ada benda yang dimaksud atau tidak. Ya, itu yang kemarin pertanyaan tentang te. Yang memang di bahasa Indonesia nggak ada. Kalau bahasa Mandarin ada seperti itu. Dan te-nya nggak boleh dihilangkan, teman-teman ya. Karena memang dia menyatakan sesuatu benda.
ya. 你要学习印尼文还是中文? Jadi kalimat ini artinya kamu mau belajar bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin. Di sini dia sendiri udah jadi benda, ya. Tapi kalau di kalimat konteks kita, sebentar saya balik dulu. Kalau di konteks kita yang di materi, bendanya adalah apa? Buku. Iya, jadi itu menjawab pertanyaan teman-teman kenapa pakai the. Itu sih teman-teman ya. Jadi ini muncul lagi menyambung pertanyaan waktu teman-teman tanya di program menjawab. Eh, saya senang banget ya. Jadi langsung ada contoh yang bisa mewakili untuk penjelasan saya di situ. Di mana teman-teman bisa lihat, oh jadi ada benda yang dihilangkan gitu ya. Sehingga te di sini tidak boleh hilang. Karena kalau hilang beda arti gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. 我都想看一下. Saya semuanya pengen lihat sebentar. Jadi si Lin Hua merasa, oh ya udah kalau gitu saya mau lihat kedua macamnya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Mandarin. Jadi dia mau lihat kedua versi tersebut. 我都想看一下. To masih ingat ya artinya semuanya jamak. Jadi dia mau lihat dua macam versi itu. 好，等一下，masih ada? Oh iya masih ada di bawah ya. Oke, 这些是印尼文的，那些是中文的。Jadi si apa namanya pelayan toko itu menjelaskan bahwa beberapa ini adalah bahasa Indonesia, beberapa itu adalah bahasa Mandarin. Jadi dia sambil nunjuk ya. Beberapa itu berarti jamak. Jadi beberapa ini bahasa Indonesia, beberapa itu adalah bahasa Mandarin. Sambil dia tunjuk ya, oh yang grup ini bahasa Indonesia, grup situ bahasa Mandarin. 好，谢谢. Baik, terima kasih. Eh, untuk yang penggunaan te, kira-kira masih ada pertanyaan sampai di sini? 还有问题吗? Cukup jelas? Oke, saya tes ya. Saya tes ya. Kalau misalnya saya tanya teman-teman mau beli sepatu warna apa gitu ya. Jadi konteksnya kita lagi bahas percakapan tentang sepatu. Terus saya tanya, kamu mau sepatu warna apa? Mau yang warna hitam atau warna putih gitu ya. Nah, kalau gitu bahasa Mandarinnya gimana? Kamu mau beli yang warna hitam atau yang warna putih? Kamu mau beli yang warna hitam atau warna putih? Nih, Yao, Mai, eh, hitam ya. Nih, Yao Mai, 黑色的, saya butuh te, ya. 还是 putih, 白的. Ya, sampai di sini silakan dikoreksi teman-teman. Kalau tidak pakai te, itu berarti salah, belum tepat ya. 你要买黑色的还是白色的? Ini penting ya. Kalau misalnya teman-teman tanya, 老师 suka warna hitam, 老师 suka warna hitam atau warna putih? 老师 suka warna hitam atau warna putih? Tidak bahas konteks apapun, teman-teman tanya saya suka warna apa. Kalau atas konteksnya mau beli sepatu. Yang kedua, konteksnya adalah tiba-tiba teman-teman tanya atau kita bahas topiknya tentang warna. Maka teman-teman bertanya kepada saya kan, Lausu suka warna hitam apa putih gitu. Nah, berarti ya misalnya Lausu 喜欢 hitam, 黑色还是白色？
Sampai di sini cukup jelas? Ya, silakan teman-teman dikoreksi ya, supaya saya nggak bacain semua. Jadi, sekarang pertanyaan saya, ini yang penting teman-teman perlu mengerti gitu ya, kenapa dipakai te di sini. Kenapa dipakai te di sini, teman-teman? Iya, karena ini yang dimaksud ada sepatunya, ada xiezi, sepatu. Berarti ada benda, makanya dia perlu pakai te. Tapi kalau konteks yang kedua, ini pertama, ini kedua. Kalau yang kedua itu menanyakan hanya warna, tidak ada benda di situ, gitu ya. Oke, coba saya lihat pertanyaan teman-teman ya. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami maksud saya. Nanti kalau udah paham, maka konteks kalimat apapun teman-teman bisa translate. Itu maksud saya ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Fonga. Sorry, Laoshi, sepatunya atau bendanya belum atau memang tidak ditulis ya? Bukan belum, memang disingkat Ibu. Jadi kalau lengkapnya harusnya 黑色的鞋子还是白色的鞋子 lengkapnya. Tapi apa namanya, mereka akan hilangkan bendanya karena konteks kita ya, tidak tulis sepatu. Iya, jadi konteks saya itu adalah, kan tadi saya ada cerita konteksnya lagi mau beli sepatu. Nah, orangnya akan tanya, kamu mau beli yang warna hitam atau warna putih, gitu maksud saya. Konteksnya beli sepatu. Iya, jadi perlu didengarin dulu konteksnya. Kan waktu kita belanja, orangnya akan tanya, benar ya? Kalau kita belanja sepatu, mereka akan tanya kalimatnya ini. Contoh pilihannya cuma hitam sama putih. Dia akan bilang, 你要买黑色的还是白色的? Maksud saya, begitu kalimat itu muncul, teman-teman paham, oh konteksnya saya mau beli sepatu. Makanya dia tanyanya gitu, 黑色的还是白色的? Gitu. Sampai di sini cukup jelas? Oke, coba saya lihat ya. Jadi untuk melihat apakah teman-teman sudah dapat poinnya, Ibu Linda tanya, kalau misalnya ditulis boleh nggak kata sepatunya hanya disebutkan sekali? Oh, boleh, boleh Bu, boleh, nggak masalah sih. Tapi kalaupun teman-teman misalnya contoh mau sebutin dua-duanya gitu ya, supaya orang tersebut apa namanya sangat jelas, maka boleh aja gitu. 鞋子 terus 白色的鞋子 gitu. Boleh, boleh. Cuma maksud saya, lain kali kalau ketemu kalimat yang kayak gini, 黑色的还是白色的, maksud saya itu gampangnya adalah teman-teman sudah langsung tahu ini ada benda yang dimaksudnya. Tinggal lihat konteks kalimat sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lagi baca artikel, ada benda yang dilukiskan, terus bawahnya ada 黑色的, terus ada 白色的. Oh, teman-teman langsung tahu. 黑色的 sama 白色的 ini sudah mewakili benda atau konteks yang sebelumnya. Kayak gitu, ya. Oke, ini berarti kejawab ya. Jadi kalau teman-teman mau tulisin lengkap ya nggak masalah. Gitu ya. Cukup jelas ya. Oke. Nah, sedangkan kalau konteks yang kedua, konteks yang kedua adalah tidak ada bendanya, teman-teman. Kita lagi tanya murni tentang warna gitu ya. Jadi tidak ada bendanya seperti itu. Coba saya lihat ya, masih ada pertanyaan yang muncul. Oke, sudah jelas ya. Ya, lagi bahas halaman 3. Ini kebetulan ke bagian kalimat saya bedah sedikit ya, ke grammar gitu ya. Kebetulan karena saya ingat di program menjawab kemarin juga ada te dan lagi tanyain bagaimana pemakaiannya. Sampai sini berarti sudah kejawab semua. 白色的还是黑色的? Se pakai se ya. Se ini warna. Pininnya pakai se.
Nah, kalau pertanyaannya 还是 atau 或者, jadi 还是 ini atau untuk kalimat tanya. Kalimat tanya. Nah, kalau mungkin teman-teman ada kenal satu kosakata atau dengan 或者, itu atau juga, tapi untuk kalimat titik. Jadi bukan pilihan. Kalau kalimat tanya berarti memilih mau warna hitam atau putih. Atau suka warna hitam atau suka warna putih. Ini pilihan, jadi cuma bisa memilih satu. Kalau 或者 itu berarti misalnya contoh 我或者班长都可以教课. Contoh, saya bilang ya. Misalnya contoh teman-teman tanya saya, 老师下星期谁教课? 老师minggu depan siapa yang ngajar gitu ya. Siapa yang ngajar? Terus saya jawab teman-teman, 或者班长都可以教课. Saya atau 班长 semuanya boleh ngajar. Ya, misalnya contoh gitu ya, 班长 juga bisa bahasa Mandarin, jadi saya bilang, saya atau 班长 keduanya boleh ngajar. Sampai di sini cukup jelas untuk 还是 sama 或者. Oke, oke ya. Kalau gitu saya lanjut kembali ke bahan. Oke, udah selesai ya conversation-nya. Kalau negatif juga pakai 或者. Ya, benar. Kalimat negatif. Jadi pembedanya kalimat titik sama kalimat tanya ya. Jadi titik sama tanda tanya seperti itu ya. Oke. 那好，我们来做一下练习，好吗？kita latihan untuk baca. Teman-teman boleh tunjuk tangan ya. 要念的同学可以举手. Yang mau baca boleh silakan tunjuk tangan. Oke, baik. 我们看一下第一部分, kita coba lihat bagian pertama. Oke, ya. Oh, 我们来念一下哦, kita coba baca dulu. Ada Ibu Shirley. Oke, Ibu Shirley di bagian pertama jadi Linhua. Kemudian Ibu Shirley saya unmute ya. Kemudian Ibu Lilian. 你好，老师。Nin hao. Ibu Lilian, saya juga sudah unmute ya. Nin hao, Ibu Lilian jadi Xiaofan. Oke, silakan. Kita mulai ya. 我们开始1、2、3。芒果怎么卖1公斤3.5元吨。吨, ada 4. 吨. 可以先尝一下吗？ Oke. 当然可以，请。 Oke, 可以 ya. K-nya baca KH. 当然可以.当然可以，请。 Oke, 好. Lanjut. 味道真不错啊，我要4个。还有别的吗？再再买1公斤山竹。 Oke. 一共7.5万。Nah ada 3. Boleh sekali lagi, Bu? Sorry. 一共7.5万。7.5 ya, U-nya ada 3. Nggak apa-apa ya, sedikit saja, tapi sudah mulai bagus kok. Oke, 谢谢您, Ibu Lilian dan Ibu Shirley. 谢谢老师。都很好。谢谢老师。 Ya, 不客气, jayo, jayo. Kita lanjut berikutnya. Ada Ibu Yohan, saya unmute. Kemudian Ibu Winnie. Oke, Ibu Yohan, Nin hao. Ibu Winnie, Nin hao. 你好，老师。 Oke, Nin hao. Ni men hao. Ya, keduanya sudah bersama saya. Ibu Yohan jadi Hui Mei. Kemudian Ibu Winnie jadi Shou Huo Yuan. Oke, silakan. 我可以试一下那条裤子吗？可以。这条裤子太肥，有瘦一点儿的吗？你试试这条。
这条河是多少钱？很便宜，39块。39块。等一下，bentar ya，很便宜，3939块。啊，OK。我要一条。电话ini Oh, oke, ya sudah selesai. Saya lupa ya tadi garisnya hilang. Ya sampai di sini aja ya. 我要一条. Oke, 好，谢谢您Ibu Yohan dan Ibu Winnie sudah 谢谢 bagus 老 ya 师，bacanya. 谢谢你们，再见，拜拜。好，再来是 kita lanjut ya yang ketiga, oke, 看一下啊，oke Ibu Tintin sama oke Ibu Tintin, Min hao Ibu. Sama Ibu Nani ya. Oke, saya sudah 老 unmute 师你 kedua. 好。你好，老 您 师。好Ibu. OK，您好Ibu Tintin. 好，我们开始啊。林华是 Ibu Nani，然后售货员是 Ibu Tintin 呀。OK，我们开始，1、2、3。你好，我嗯要买一本介绍中国的书。呀，很好。哎，Ibu Tintin。你要买印尼文的还是中文的？ OK，你要买我都印尼文。想看一下。我都想看一下。OK。这些是印尼文的，那些是中文的。好，谢谢，好，谢谢。好，谢谢你们二位都念得谢谢很好。谢老师。谢老师。客气，再见。Sudah bacanya dengan bagus ya. 好，我们再来一次好吗？Kita coba sekali lagi ya, satu putaran lagi. Bagian pertama ya. 先接讲。那 Oke, 我们看一下哦，有谁？Ada Pak Amin, saya unmute sama Ibu Susanti ya. Oke，你好，晚上好，老师。晚你好，上好，老Pak. 师。Oh, 晚上好 Ibu Susanti ya. Ibu Susanti boleh jadi Linhua, 然后 Pak Amin 是小贩。好，我们开始啊，kita mulai，来1、2、3，芒果怎么卖？怎么卖芒果怎么卖？呀？zennya dia ada 3 Bu, jadi 怎么卖，怎么卖真 boleh 的， sekali 芒果怎么怎卖？么卖？Oke. Ya, silakan Pak Amin. 1公斤35000吨，好，可以先尝一下吗？当然可以，请。味道真不错啊，我要4个。还有别的吗？再买1公斤山竹，山竹再买1公斤山竹。 ya, 竹 ada 2 ya. Oke, lanjut Pak Amin. 一共75000。一共75000，很好。谢谢你们2位啊，念得很好。谢谢 Oke， 老师。不客气，谢谢，再见。Saya mute kembali. Nah, sekarang saya mau teman-teman cobain sesuatu yang beda. Ya, misalnya 1公斤 ini teman-teman perlu dengerin ya. Kalau enggak nanti saya unmute itu bingung. Nah, maksudnya gini, teman-teman boleh bantu saya ganti 1公斤 itu dengan setengah kilo. Jadi kita modif sedikit ya, sambil melatih kosakata. Setengah kilo itu adalah bahasa Mandarinnya apa? Coba dipikirin ya. Oke, terus kita lanjut. Ini saya minta tolong diganti suge dengan
6 buah. Ya, kita cobain yang simple ya. Kemudian ini ikungcin. Teman-teman ganti dengan 3 kilo. Terus harganya saya ganti dengan 150.000. Oke. Siap-siap ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau misal bingung saya bantu ya. Kita coba ini. Terus 35.000 ini gitu ya. Diganti dengan 55.000. Bahasa Mandarinnya seperti apa? Oke? Ya. Kita coba ya. Jadi sambil teman-teman mengganti dan melatih kosakata. Oke, ada Ibu Meiska, saya unmute. Kemudian ada Ibu Linda, saya unmute ya. Iman hao. 老师好， Ibu Linda, Min hao. Oke, ya sudah bersama saya keduanya. Oke, Ibu Meiska jadi Lin Hua, kemudian Ibu Linda jadi Xiaofan. Kira-kira paham maksud saya ya? ada bingung dikit sih. Bingung-bingung Oh, dikit sih, bingung. tapi Jadi, coba lah. ya coba ya. Yang diganti, setengah Ah. kilo itu icin ya? Icin boleh, boleh. Atau setengah kilo, bahasa Mandarinnya setengah apa? Pan, Pan, betul. Kilo, pan, kungcin. Oh, Ya. kungcin. Maksud saya sebenarnya ini latihan teman-teman bisa pakai di rumah diganti-ganti kosakata. Cuman ini saya pikir ya udah ada kesempatan untuk conversation, teman-teman boleh coba ganti-ganti. Kira-kira paham? Nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya bingung, saya bantu. Ya, oke. Silakan. Lin Hua. 好， Oke. 芒果怎么卖？ Oke. Pan kuncin 5万吨。 Ya, uwan 5,000 55.000 itu adalah uwan 5,000 ya. Pan kungcin boleh atau tadi Ibu Linda mau pakai icin juga boleh. Boleh Ibu, boleh, boleh. Sama ya. Jadi ini sinonim. Jadi maksud saya kosakatanya kepake gitu buat ganti-ganti ya. Oke, silakan Lin Hua. 可以先尝一下吗？对，可以先尝一下吗？当然可以，请。 Oke. 味道真不错，我要真6。 ada satu. 味道真不错啊。好，味道真不错，真真 ya, ada satu ya. 真不错啊。真不错，我要6个。对，很好，6个6 buah ya. Lanjut, Xiaofan. 还有别的吗？ 再买1公斤 Oh, 39， ikutinnya diganti 3 kilo gimana bahasa Mandarinnya? 再买3公斤39， 对，3公斤，3-nya ada satu ya. Boleh sekali lagi. 再买3公斤山竹。再买3公斤39。对，3 ada satu ya. 3公斤山竹。Oke, silakan Ibu Linda. Pan Totalnya, kuncin totalnya 150.000. Ya, oke. 150.000 caranya gimana teman-teman? Sama, caranya kita tutup 4 angka dulu. 4 Pada angka baru sampai sini Oh ya. ya, 15 Iya, 15 Jadi kan sisa 15, berarti Iya, iya. sebentar ya, sambil kita latihan juga, sambil teman-teman yang bingung bisa belajar. 15, terus yang ditutup 40 itu adalah 1. Ya, kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa ditutup aja, jangan dihafal. Kalau dihafal agak bingung. Sistem buka tutup. Yang penting tutupnya 4 ya. Oke, boleh Bu Linda sekali lagi untuk terakhir. Pan kuncin
15万。哦3公斤15万。好，对，谢谢你们3公斤两位。老师，呃，老师，好，对不起，谢谢老师。那个150千不可以呀、Itu ini wah. itu itu nggak Ini. boleh Oh, secara pasar-pasaran. formalnya Bu. Ya, jadi secara formalnya nggak boleh. Oh, Kalau oke, yang oke, oke. resminya harusnya 15万. 10 Kalau oke. tadi Ibu bilang Ipa 150千gitu ya. Itu Anda hanya berlaku di Indonesia. 150千. Nggak bisa. Itu hanya Oke. berlaku untuk orang Indonesia yang translate bahasa Mandarin. Oh, oke. Ya, ya, Oke, oke itu ya. lah Jadi ya. tetap kita pakai yang formal. Ya, 谢谢 oke. 你 Bu Linda. 老师，谢 Itu 谢 lah. 老师。Ya, 不客气. 谢谢 Ibu Meiska ya. Kita Sisi coba laut. yang berbeda ya. Di mana kita ganti-ganti jadi supaya kosakatanya kepake ya. 好，5公斤5万5千. Oh, Ibu Yahui bantu kita tulis ya. Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang bingung nggak? Nggak ada ya, karena cuma ganti dengan kosakata yang ada saja. Terima. Harusnya tidak bingung ya, cuma mungkin tadi angka ya, tadi ada 55.000, sama teman-teman. Kalau 55.000 bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali tahu angka ya, sedikit saya ulang. Jadi sama, tetap ditutup 4, sisa 5, benar nggak? 5 gitu ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? 5, habis itu yang ditutup itu 4 adalah 1, jadi 1. Begitu dibuka sisa apa? Sisa 5.000. 5.000 itu adalah Qian. Jadi menurut saya yang perlu dihafal itu cuma kosakata wan sama Qian sama angka. Tapi jangan dihafal misalnya 55.000 itu adalah wan Qian. Nanti kalau begitu diganti bingung gitu ya. Tapi kalau teman-teman pahamin harusnya bisa lebih gampang. Oke? Sampai di sini cukup jelas. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Leni. 15,000 bisa nggak loh? Nggak bisa, Bu Leni. Jadi, sorry ya sebentar. Nggak bisa. Jadi cara bacanya hanya di sini saja. Tidak ada yang lain lagi ya teman-teman. Jadi supaya saya tidak perpanjang sesinya. Kalau yang di luar dari sini itu adalah bahasa pasar, tapi mohon maaf teman-teman karena saya ngajarin yang benar-benar resmi, jadi kita ikutin yang resmi aja ya. Oke, tidak dimodif-modif lagi. Ini saja, caranya cuman itu ya. Oke, terus kalau Ibu Silvi, kalau nya dibuang boleh nggak sih? Oh boleh Bu Silvi. Jadi boleh dibuang kayak contoh di buku kita yang Ciwan itu kan sebenarnya Ciwan Cian. Nah kalau mau disingkat boleh. Kalau Ibu Silvi boleh ya. Oke. Cukup untuk angka sampai di sini. Cukup ya. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Jadi teman-teman kenapa saya bikin cara ganti supaya kalau teman-teman lagi latihan di rumah silakan diganti sebanyak-banyaknya kosakata. Jadi coba modif sendiri. Menurut saya kalau modif ini berhasil, teman-teman oke, fasih, saya rasa ngomong tuh nggak akan jadi masalah gitu loh. Itu jadi kalau saya kepikiran teman-teman kan selalu bilang, oh nggak punya teman ngomong, kendalanya di ngomong gitu ya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ini salah satu caranya. Ya, jadi ini memang teknikal, tapi menurut saya kalau teman-teman paham, oh ya tinggal ganti ya. Terus fasih harusnya bisa ngomong, harusnya bisa ngomong ya. Oke, itu saja dari saya. Jadi saya contohin di kelas, teman-teman bisa kembangin dan modif latihan di rumah. Ada pertanyaan tentang angka. Kita bantu yuk. 70.500. Ciwan Ling Upai. Cian. Bukan Pak Suyosan. Yuk kita pahamin lagi. Kalau saya bilang teman-teman perlu paham, bukan dihafalin ya. Ya, kita
Oke, sorry ya, tadi ke mute ya. Nah, jadi teman-teman 70.500 ya. Caranya ditutupnya sama. Pokoknya cara yang saya ajarin tutup 4 itu berlaku untuk semua. Ya, nanti kalau teman-teman udah belajar yang triliunan, itu juga sama ditutup 8 tapi. Nah, kalau ini kan masih simple, jadi kita tutup 4. Berarti sisa 7. Berarti karena kita udah tutup 4, sebelum buka kita perlu banget pakai ciwan. Wan itu 40 ya kan? Nah, terus ada 0 ya. Tadi Pak Suyosan udah jawabnya dengan benar. Ciwan, ling. Habis ling sisa 500. Bener gak? 500. Berarti upai. Jangan dilengkapi lagi pakai cien. Nggak ada, Pak. Kan ini kalau secara bahasa Indonesia juga sisa 500. Nggak ada ribuannya lagi. Bener gak? Ya, 75000吨. Oke, kalau nggak mau pakai link nggak apa-apa. Jadi maksud saya tidak perlu khawatir gitu ya, overthinking. Tapi teman-teman tinggal lihat logika bahwa oh begitu buka ya udah karena saya tutupin orang 4, balikin orang 4 one. One itu adalah 40 ya, satuan 40. Kemudian oh begitu buka kita lihat sisa 0 sama 500. Nolnya kita baca supaya orang yang dengar lebih mudah. Kemudian sisa 500. 500 ditranslate bahasa Mandarinnya jadi upai gitu ya. Jadi Pak Suyosan apakah kejawab? Jadi tidak ditambahkan cien lagi di belakangnya Pak, tidak. Karena ciennya itu adalah 0 sebenarnya ya. Ribuannya 0. Jadi tidak disebut lagi Pak. Cukup jelas teman-teman? Ciwan Ling Upai. Oke ya, ada yang ketik bahasa Mandarin, Ibu Nani sudah benar juga ketikannya. Gimana? Harusnya angka tidak menakutkan dengan cara saya. Dulu saya juga merasa, saya orang yang nggak suka angka. Jadi saya merasa, aduh pusing banget gitu ya kalau angka gitu ya. Saya orang yang nggak suka angka ya, tapi begitu saya pikir, oh ya cara bagaimana gampangnya saya bisa menguasai. Akhirnya caranya begini ya, saya tutup buka dan akhirnya saya pikir, oh ya ternyata nggak semenakutkan gitu. Kalau nggak pakai link boleh Bu, cuman lebih sulit bagi orang yang dengar, dia mesti cerna dulu. Tapi kalau misalnya kita pakai link, itu memudahkan sekali buat orang yang dengar. Ya, satu lagi dari saya, komunikasi itu adalah khususnya bantu orang lebih mudah paham, bukan kita yang paham, gitu ya. Kalau kunci dari komunikasi. Oke, baik. Ini berarti kejawab ya Pak Suyosan ya. Jadi caranya sama, tetap ditutup 4. Kita balik lagi ke bahan kita. Sebentar, kita balik. Tadi berarti baca part 2 yang belum ya. Part 1-nya berarti udah. Yuk kita lanjut dulu bagian kedua. Tadi ada siapa ya? Oke, ada Ibu Ita. Ibu Ita saya unmute. Kemudian Dr. Evelyn ya. Oke. Ya, 你们好。晚上好，老师。晚上好，老师。Oke, Ibu Ita jadi Hui Mei, kemudian Dr. Evelyn jadi Shou Huoyuan. Oke, silakan bagian 2, 第二部分，来，1、2、3。我可以设一下那条裤子吗？可以，这条裤子太厚，有瘦一点儿的吗？您试试这条这条合适多少钱？很便宜，39块。我要一条。Oke, wah ini bacanya sudah bagus banget ya, pronunciation-nya ya. 谢谢你们2位，谢谢 Dr. Evelyn sama Bu Ita ya, 谢谢你们。谢谢老师。不客气，再见。Saya kembali ya. Oke.
再来是 satu lagi ya, bagian ketiga. Bagian ketiga saya minta dibaca. 同学们等一下啊，bentar ya. Oke, 好，我们继续啊，kita lanjut bagian ketiga. Oke, bagian ketiga. Ada siapa ya yang belum ya? Baik, kalau gitu ada Bu Nani, boleh saya minta tolong lagi ya. Kemudian Ibu Susanti, saya minta tolong juga ya. Gimana hal? 老师您好，周老师， Oke, ya, Ibu Susanti, boleh saya minta tolong jadi Linhua. Oke, kemudian Bu Nani jadi Shouhuoyuan. Bagian ketiga juga ya. Nah, cuman di sini saya mau dimodif, boleh ya? Gak apa-apa ya, latihan ya. Jadi kita modif dengan 我要买 ini sebuah kemeja, ini diganti ya, sebuah kemeja warna merah. Sorry. Oke, warna merah. Oke, kemudian bahasa Indonesianya kamu mau beli yang buatan Indonesia. Ini mungkin kosakatanya baru ya. Saya nanti bantu. Buatan Indonesia atau buatan China. Ya. Terus 我都想看一下. Nah, bawahnya nanti tinggal ganti. Nah, sekarang kita bantu teman-teman yang akan baca buatan Indonesia. Yang buatan Indonesia. Saya bantu translate buatan Indonesia. Buatan Indonesia ada yang tahu? Sorry. Ini 制造 itu adalah produk, produksi gitu ya. Ini 制造 sama kalau buatan China berarti ada yang bisa bantu? 中国制造 ya. Oke. 等一下, saya tulisin ya yang lengkapnya ya. 制造 itu artinya buatan, made in. Ya, harusnya teman-teman bisa kepakai untuk bahasa sehari-hari ya. 制造 itu artinya buatan. kemeja apa, Laus? Kemeja itu adalah 衬衫. 衬衫 itu kemeja. Oke, ini kosakata baru juga ya. Oke. Sama kemeja itu biasanya kata bilangannya adalah 件. 衬衫. Oke. Sudah ada semua kosakatanya? Warna merah, oke. 红色 ya. Warna merah itu adalah 红色. Warna merah. Oke, kita coba masukin ke kalimat ya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada keliru saya bantu revisi. Silakan. 你好，我要买一件衬衫。 Oh, oke. 我要买一件
Tapi di sini 风的 sebuah 自伞， kemeja warna merah. Berarti 我要风买风的自伞，我要买一件红一件色的衬衫。Boleh sekali lagi, Bu? 你好，我要买一件红色的自伞，衬真衫。伞，真 Ya, 伞， CH ya, jadi ada angin. 衬衫. Oke, 我要买一件红色的衬衫. Oke, baik. Kemudian Bu Nani, silakan. Kamu mau beli yang buatan Indonesia atau buatan China? Contoh. 你要买印尼制造制，还是 bacanya 中国制制造？造的. Perlu ada te, Ibu. 你 Ya, 要买印尼制造的还是中国制造的？ ya, benar ya. 你要买印尼制造的还是中国制造的 ？OK， 我都想看一下。我都想看一下。Oke, silakan. Ini perlu diganti ya. Berarti beberapa ini adalah buatan Indonesia, beberapa ini adalah buatan China. 这些是印尼嗯制造的， Oke, 那 印 些 尼制造的。那些那些是是中文制造的，中国中国制造的的。好，制造。谢谢。 Ya, 好, 谢谢 ya. Gak apa-apa ya, ini pas saya kepikiran kalimatnya seperti ini ya, ternyata agak sulit ya. Jadi gini, 这些是印尼制造的，那些是中国制造的。Boleh sekali lagi, Bu Nani? 这些是这些是印尼制造的，那些是中国制造的。对，中国制造的。Oke, sampai di sini kira-kira yang ini saya ganti-ganti. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalimat yang di conversation walaupun begitu teman-teman bisa kembangin ke beberapa konteks, tinggal ganti kosakata. Itu yang saya bilang teman-teman perlu banyak mengganti. Latihan dari kalimat yang ada itu harusnya sudah kaya melimpah gitu ya. Oke. Ini cukup. Tidak ada pertanyaan ya. Oke, baik. Kalau gitu saya mute kembali ya volunteer kita 谢谢 hari 老 ini. 师， Ya, ada Ibu Nani, 谢谢您. Ada Ibu Susanti ya, 谢谢. 再见. Oke, saya mute kembali ya. 谢谢你们两位. Tadi ada pertanyaan sebentar ya, saya balik ke chat. Ada pertanyaan dari Ibu Liana. 老师对不起, tadi tentang ucapan selamat malam untuk mulai jam 7 ada 2 ya. Yaitu 晚上好 sama 下午好, 是吗? Oh, oke. Ini ya, tadi mungkin saya nggak tulisin karena sekilas lewat. Jadi gini, 晚上好 itu adalah selamat malam. Ini selamat malam. Jadi kayak sekarang teman-teman kalau sapa saya pakai 晚上好. Tapi kalau tadi karena mulainya kita 6.30, kita pakai 下午好, selamat sore. Dia agak tanggung ya. Boleh nggak pakai ini? Boleh aja karena sudah gelap juga ya. Tapi 下午好 itu adalah selamat sore. Oke. Kemudian kalau 晚安 itu saya pinjam bahasa Inggris ya supaya lebih jelas. Good night. Sudah mau tidur ya. Kayak gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Liana. Semoga kejawab ya. Kalau pertanyaan tadi tentang uang, kayaknya saya ada kelewatan ya dari Ibu Dr. Evelyn. Oke, di belakangnya ditambahkan tun. Maksudnya yang mana?
Kalau dia memang rupiah, boleh ditambahkan tun di belakang. Tapi kalau misalnya dia sudah disingkat, contoh tadi pertanyaan Bu Silvi. Contoh gini ya, ini saya ambil contoh ini. Kan misalnya sama-sama di Indonesia, terus kita udah singkat. Kalau udah singkat, di belakangnya jangan tambahin tun. Kenapa? Teman-teman paham nggak maksud saya? Kalau sudah disingkat, kayak gini kan, sebenarnya lengkapnya kan Ciwan. 5,000. Nah, tapi kita singkat si ciannya dibuang. Bener nggak? Kalau sudah disingkat, gitu ya, Ciwan ini tidak boleh tambahkan tun. Teman-teman paham maksud saya? Kenapa nggak boleh? Kan harusnya lengkapnya gini kan? Ya, jadi kalau lengkap dan memang beda negara, teman-teman boleh tambahkan tun supaya memperjelas, oh ini rupiah gitu ya. Tapi kalau udah hilangkan yen, jangan tambahkan tun juga. Teman-teman paham nggak kenapa nggak boleh? Saya mau lihat teman-teman Pak kira-kira kenapa gitu. Kenapa nggak boleh tambahkan ciwan terus tambahin aja tun gitu kan rupiah. Kalau udah disingkat jangan tambahin tun. Iya benar Bu Silvi karena nanti dikira 5 rupiah. Salah paham jadinya. Ya sih Bu Silvi ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Makanya saya klarifikasi, saya jelasin ulang. Takutnya saya jawab boleh-boleh dan nggak boleh teman-teman bingung ya. Jadi kenapa saya klarifikasi ulang. Jadi kalau memang disingkat ya sudah berarti kita sama-sama paham ya di Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang udah daripada salah paham ya namanya duit sensitif, udah teman-teman ngomongnya lengkapnya aja ya udah nggak masalah ya. Oke ya, itu balik lagi ke pribadi sama kebutuhan. Oke. Saya lanjut dulu. Berarti ini udah selesai. Harusnya sudah kejawab semua ya berhubungan. Oke, ya baik. Oke, Hode. Kalau gitu beres kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu grammar ya. Iva di halaman 7 teman-teman boleh lihat ke halaman 7. Kita akan lihat 今日语法 grammar of the day hari ini ada 多少钱. 多少钱 itu adalah cara menanyakan harga. Atau cara kedua, jadi cara pertama ini, cara kedua sudah ada tertera juga di materi kita yaitu bagaimana jualnya. Jadi teman-teman kalau merasa, oh kayaknya lebih oke saya pakai yang atas, ya silakan. Kalau saya pengen modif, kadang-kadang pakai atas nomor 1, kadang-kadang pakai bawah nomor 2, boleh nggak? Boleh. Tidak ada pembedanya gitu ya. Jadi nggak masalah. Mau bilang tuh qian boleh. Kayaknya tuh qian tuh semua orang tahu ya. Atau 怎么卖, itu dia lebih memang spesifik gitu ya. Grammar banget kayak gitu. Tapi dua-duanya boleh, nggak masalah. Oke, saya minta tolong dibantu baca sama yang masih tunjuk tangan. Ada Ibu Ita. Ibu Ita, Nin Hao. 您好，老师。 Ibu Ita, boleh bantu saya baca kalimat pertama dari 多少钱 dan kalimat kedua. Silakan Bu. 多少钱？这件衣服多少钱？ 那 Oke. 条衬衫多少钱？ 对，很好。那件衬衫多少钱? Atau tiao juga boleh. Saya pernah dengar orang bilang tiao. Dua-duanya boleh. Tapi censan kemeja memang banyakan pakai cien ya. Jadi saya sertakan dua-duanya. Nin Ibu Ita, bacanya sudah bagus ya. Nin, 再见。谢谢老师，再见。再见, bukaci. Oke, baik. Saya minta tolong satu lagi untuk 2 kalimat 多少钱 dari Ibu Winnie. Ibu Winnie, Nin Hao. Oke, saya sudah unmute. Apakah bisa? Nin Hao, Ibu Winnie. Oke, baik. Mungkin karena sinyal ya, saya lanjut dulu ke Ibu Tintin.
Ya, Ibu Tintin, Nin 你 hao. 好，老师。 Oke, baik. Boleh bantu saya baca dua kalimat 多少钱? Silakan. 1公斤西瓜多少钱？ Oke. 1包红枣多少钱？ Hong zao. 红枣 Ya, Z itu dia bacanya Oh, ya, ya. bersih ya. Boleh sekali lagi, 一包红枣多少钱? 1包红枣多少钱？ 好，谢谢您Ibu 谢谢 Tintin 老 sudah 师。 baca dengan baik ya. Oke, bukaci. Saya mute kembali. Jadi teman-teman untuk 多少钱 harusnya mudah ya. Tinggal bendanya apa, terus kita tanya 多少钱, berapa duit di belakang ya. Jadi 1公斤西瓜多少钱? 1 kilo 西瓜 semangka 多少钱? Berapa harganya? Atau 1包红枣. Pao di sini adalah kata satuan bungkus ya. 1包红枣多少钱? Sebungkus kurma merah. 大家知道红枣对吧？红色的红 merah, 枣 itu adalah kurma ya. 1包红枣多少钱? Sebungkus kurma merah berapa harganya? Kemudian kalau yang atas tadi ada 这件衣服多少钱? Jadi kalau 衣服 biasanya pakai 件. Nah, kalau Chengshan, teman-teman mau pakai jian boleh, mau pakai tiao boleh. Ada pernah saya baca di artikel mereka pakai tiao, ya kei. Jadi kemeja bisa dua, ya, boleh pakai jian, boleh pakai tiao. 再来是第二, sebentar ya, tadi kayaknya ada pertanyaan. Coba saya lihat. 怎么卖 itu bisa untuk semua penjualan atau hanya untuk yang ada berat gram? Semuanya umum ya. Jadi boleh, ini pertanyaan dari Dr. Evelyn, boleh untuk semuanya. Misalnya yang di atas gitu ya, apa 这件衣服怎么卖? Boleh juga, nggak masalah sih ya. Jadi memang tidak ada pembeda. Cuma tergantung kebiasaan. Ada orang kalau baju itu biasanya tanya 多少钱? Terus kalau misalnya buah-buahan, banyak kan mereka pakai 怎么卖? Enggak terlalu masalah ya, 没问题，两个都可以. Terus kalau Ibu Susanti, kalau misalnya beli barang yang nggak usah ditimbang, boleh nggak pakai 怎么卖? Barang yang nggak usah ditimbang, boleh, 可以。Jadi 怎么卖 itu sebenarnya mau tanya tuh bagaimana jualnya. Kalau bagaimana jualnya kayak di Hokkien gitu ya, di bahasa-bahasa daerah, karena mereka tuh kan sumber bahasanya masih sama. Jadi cara ngomongnya juga sama. Kita akan tanya ini cara jualnya seperti apa gitu ya. Cara jualnya seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi boleh, keduanya boleh, nggak terlalu masalah ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu 怎么卖. Ada dua contoh kalimat, saya minta tolong dibaca Ibu Lucia. Ibu Lucia, Nin hao. 你好，老师。 Oke, Ibu Lucia silakan dua kalimat 怎么卖. 怎么卖？这西瓜怎么卖？这西瓜怎么卖? Oke. 这红枣怎么卖？这红枣怎么卖? Oke, 很好，谢谢您Ibu Lucia. 再见。谢谢老师，再见。 不客气，再见. Sudah bagus ya bacanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa 怎么卖 itu kan ada 4, takutnya salah nada. Nah, mendingan pakai 多少钱. Makanya lebih populer 多少钱, bener nggak? Karena itu udah pasti berapa harganya. Nah, sedangkan kalau kita pelajari di kosakata, mai itu adalah jual, nada 4. Sedangkan kita ada satu lagi yang mirip-mirip, nada 3, itu artinya membeli, bener nggak? Makanya jarang banget orang pakai 怎么卖 karena takut salah nada ya. Kalau salah nada beda arti ya. Dan memang 没有怎么买 ini kayaknya nyambung sama pertanyaan Ibu Mini. Bagaimana belinya? 怎么买 bisa nggak sih? Kalau 怎么买 itu contoh gini. Konteksnya beda, bukan tanya harga ya. Kalau ini kan 怎么卖 berapa harganya. Kalau 怎么买 itu contohnya gini. Misalnya teman-teman suruh saya pergi beli makan malam. Nah, misalnya contoh gitu ya. 老师，请你帮我买晚餐 gitu ya. Contoh, 老师 tolong bantu beliin saya makan malam. Terus tempat jualannya itu 20 kilo. Contoh ya, contoh. Kita tuh tinggalnya misalnya di pedalaman lah contoh. Nah, tempat untuk jual makanan itu 20 kilo. Kita nggak punya kendaraan apapun. Nah, saya akan tanya teman-teman. Nah, 我怎么去买?
Kalau gitu bagaimana cara saya pergi belinya? Itu maksudnya. Dapat gak poinnya teman-teman? Jadi bagaimana belinya itu artinya bagaimana cara belinya gitu ya. Bagaimana cara saya pergi beli. Ada konteks kalimatnya tapi bukan artinya berapa harganya. Sampai di sini cukup jelas? Cukup jelas? Ibu Mini, ini pertanyaan Ibu. Ya, oke ya, cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Jadi beda arti. Makanya teman-teman bisa lihat bahwa cememai itu orang jarang pakai. Biasanya dia pakai 多少钱 karena takut salah nada ya. Oke, baik. Jadi konteksnya cememai cukup jelas. Jadi boleh saling menggantikan dengan 多少钱. Nah, oke. Baik, kita lanjut bagian 尝一下. 尝一下 sama 尝一尝 itu artinya mencicipi. Jadi boleh pakai 尝一下, boleh pakai 尝一尝 mencicipi ya. Jadi dua-duanya boleh. Oke, saya minta tolong bantu baca teman-teman yang masih tunjuk tangan sebentar. Ada Ibu Esther. Ibu Esther, ni hao. 你好，老师。 Oke, Ibu Esther boleh bantu saya bacakan dua kalimat yang contoh 尝一下 sama 尝一尝. Boleh, silakan Bu. 这道菜你尝一下。哦，这道菜你尝一下. 这道菜你尝一下。 Ya, 这道菜你尝一下. Oke, terus bawahnya lagi. 这杯饮料你尝一尝。 Oke, Ibu boleh ikutin saya untuk nadanya. 这杯饮料你尝一下. 对不起，你尝一尝. 这杯饮料你尝一尝。 尝一尝 ya. Jadi nadanya ya, nggak apa-apa Ibu boleh latihan terus. Oke, baik. 谢谢您 Ibu Esther. 再见. 谢谢老师。 Ya, 不客气. Oke, kita lihat dulu artinya ya. 这道菜你尝一下. Masakan ini coba kamu cicipi ya. 这道菜你尝一下. Tapi kalau teman-teman merasa, Lalu saya mau pakai dong 尝一尝, boleh nggak? Sama, artinya sama ya. Coba cicipi ya. 这杯饮料, 饮料 ini minuman. Pei itu adalah satuan gelas ya. Jadi segelas minuman ini coba kamu cicipi. 这杯饮料你尝一尝. 这杯饮料你尝一下 juga boleh. Sama dengan yang di atas. 这道菜你尝一下. 这道菜 berarti masakan ini kamu cicipi sebentar gitu ya. 尝一下. Jadi tau adalah kata satuan untuk masakan ya. 这道菜 你尝一下. Oke ya. Jadi teman-teman bisa kenal lagi tambahan dua kata bilangan. Teman-teman bisa 真抱歉. Oke. 同学们真抱歉ya. Sorry ya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi 这道菜你尝一下. Jadi cai itu kita pakai kata satuan tau. Kemudian kalau inliao kita pakai segelas ya. Teman-teman bisa kenal lagi dua tambahan kata bilangan baru. Oke, kemudian saya lihat dulu ya. Kayaknya ada pertanyaan ya. Oke, Ibu Mini tadi udah kejawab. Dari Ibu Liana, 老师 berarti 多少钱 hanya untuk pakaian dan cememai hanya untuk buah saja. Oh, enggak Bu. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Jadi yang atas sama bawah itu boleh, artinya sama aja, di konteks manapun boleh pakai ya. Cuman tadi yang saya jelasin, kalau cememai, karena dia ada satu lagi mai, ada tiga, takutnya salah ngomong, mendingan lebih amannya mungkin teman-teman baca atau pakai yang nomor satu aja, 多少钱, seperti itu ya. Jadi dua-duanya boleh, tidak dibedakan ya. Oke, itu kejawab ya Ibu Liana ya. Baik. Oke, lanjut. Berarti ada 尝一下 sama
长一长. Kemudian kita akan lanjut ke halaman berikutnya gitu ya. Di halaman 8 ada 试一下 sama 试一试 itu sama, mencoba. Tapi teman-teman sudah paham bahwa chang itu untuk makanan dan minuman. Sedangkan shi itu selain makanan dan minuman. Ya, jadi teman-teman perlu bedain konteks. Kalau ini beda ya. Chang itu untuk makanan dan minuman. Sebentar, saya barengin mereka ya. Oke. Chang ya yang di atas itu adalah untuk makanan dan minuman. Sedangkan shi itu untuk selain makanan dan minuman. Kalau Pak Setiawan bertanya, kalau masakan sama dengan sayuran. Oh, beda Pak. Sebenarnya masakan itu, jadi gini, cai itu adalah masakan. Sedangkan kalau sayuran itu lengkapnya adalah cingcai. Cingcai itu baru sayuran. Atau ada orang bilang shucai. Itu juga sayuran. Kalau ini sudah pasti artinya sayuran. Tapi kalau cai itu sebenarnya masakan. Contoh, kita bilang masakan China itu adalah Zhongguo. Zhongguo. Ada yang tahu? Zhongguo cai. Nah, kalau misalnya kita bilang, oh, apa namanya, makanan Korea. Mungkin sekarang ngetrennya masakan Korea ya. Berarti Han Guo cai. Ya, gitu ya. Hanguo cai, Riben cai. Kayak gitu. Jadi bisa menggantikan gitu ya. Masakan China itu masakan Chinese food. Terus kalau Hanguo cai berarti masakan Korea gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak maksudnya adalah sayuran, silakan dipakai cai atau cai. Itu baru sayuran. Kayak gitu ya Pak. Setiawan semoga kejawab. Oke, baik. Jadi cai di sini yang di dalam materi kita itu adalah masakan. Oke. Coba saya minta tolong baca ya 2 kalimat yang ada di 试一下. Oke, saya minta tolong Pak Setiawan boleh? Nin hao Pak. Saya unmute ya. 你好，老师。 Oke, Nin hao Pak. Bapak boleh bantu saya baca? 这双鞋子我可以. Silakan ya. 2 kalimat itu ya. 1, 2, 3. 这双鞋子我可以心仪而吗？试一下吗？试一下吗？ Oke. Terus lanjut. Di bawahnya lagi Pak. 这副眼睛你可以试一下。试一试。试一试。试一试。试一试。Ya, bacanya 试 ya. Oke, 这副眼睛你可以试一试。好，谢谢您Pak Setiawan。谢谢老师。Ya, 不客气。Teman-teman, 我不知道时间到了ya, jadi waktunya udah, nggak apa-apa, saya save ini buat minggu depan ya, biar penjelasannya lebih maksimal. 谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长。谢谢班长。